siang. Teman-teman, hari ini kita berkunjung ke Gua Maria Bukit Kanada. Nah, pada kunjungan kita pada hari ini kita ke Gua Maria Bukit Kanada. Nah, coba kita akan melihat di dalam itu seperti apa, guanya seperti apa. Ini biasanya kalau kita ke Gua Maria, ini biasanya wajib membawa lilin. Nah, lilin ini nanti untuk buat kita berdoa, ya. Biasanya kalau di di Gua Maria ini ada perjalanan jalan salib. Nah, jalan salib itu di situ ada 14 ya, 14 titik sampai ke gua nanti biasanya harus membawakan itu. Oke, mari kita masuk ke dalam dan lihat Gua Maria. Nah, ini tampak dalam. Kita coba masuk ke dalam. Kalau dulu saya pernah ke sini, tetapi dulu belum sebagus ini. Karena dulu masih masuk terus parkiran ke bawah, kita harus turun. Tapi kalau sekarang sudah bagus sekali. Di Gua Maria Bukit Kanada ini tepatnya di daerah Rangkas Bitung. Kalau dari Jakarta ya kurang lebih sekitar 2 jam sampai sini. Kebetulan saya dari Tangerang, dari Karawaci itu hanya menempuh sekitar 1,5 jam. Nah, ini pemandangan tampak depan. Nah, dulu belum seperti ini. Kalau dulu itu di depannya masih belum seperti ini, maksudnya masih tanah. Nah, kalau sekarang sudah bagus sekali itu. Nah, sekarang juga untuk area untuk masuk, ini kan pintu, ibaratnya pintu utama. Nah, ini sudah disambut dengan kayak gini, apa namanya, ornamen atau apa ini. Nah, ini sudah konblok. Kalau dulu belum konblok. Nah, sekarang bagus bagi teman-teman ataupun rekan-rekan bila mau ziarah ke doa tempat apa namanya, Gua Maria Kanada. Ini menjadi tempat yang bagus selain dekat, terutama di Jabodetabek ya, teman-teman yang di Jabodetabek sangat terjangkau, nggak jauh, tempatnya juga bagus. Baik, coba kita masuk lebih ke dalam. Nah, oke. Terus ini tempatnya di Rangkas Bitung. Good. Terus sangat bagus sekali ketika mau masuk sudah ada pandangan. Tuh sudah tampak ke sana. Nah, kita sudah masuk ke dalam. Wow, di sini seperti hanya Gua Maria yang terkenal di mana itu daerah Magelang. Kok Magelang di Kalibawang itu namanya apa? Namanya Sendang Sono. Nah, di sini pun sama yang saya bilang seperti di awal tadi, bahwa di setiap Gua Maria atau tempat ziarah itu pasti ada namanya jalan salib. Nah, itu jalan salibnya ke sana. Nah, kalau dulu jalan salibnya sederhana, tapi kalau di sini sudah bagus sekali. Ini ada patung Yesus berdoa. Nah, tapi coba nanti kita masuk ke dalam seperti apa. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam. Di sini ada papan nama Gua Maria Bukit Kanada. Nah, ini memang Rangkas Bitung. Nah, ini untuk halamannya pun luas sekali. Ada pendopo-pendopo. Pendoponya banyak. Nah, misalnya Anda berkunjung ke sini malam minggu dan bisa juga nginep di pendopo. Nah, ini juga menyediakan pendopo. Sepertinya hari ini ada misa. Saya dengar hari ini ada misa. Coba kita lihat ke dalam. Mungkin ada misa.
Nah, ini sudah kita lebih masuk ke dalam. Kalau biasanya itu semakin masuk ke dalam area dekat Gua Maria, itu semakin ketenangan pun seharusnya dijaga. Nah, di sini ada pendopo yang lebih besar sekali. Nah, biasanya pendopo-pendopo ini kalau yang dekat-dekat dengan Gua Maria itu biasanya untuk misa. Biasanya seperti itu. Nah, saya nggak tahu ya dimanapun itu di tempat ziarah, terutama di gua-gua seperti ini, kebanyakan ada pohon beringinnya ya. Nah, saya nggak tahu atau semua itu identik dengan ada pohon beringin atau seperti apa, tapi selama ini ketika saya berkunjung di Gua Maria itu pasti rata-rata ada pohon beringinnya. Nggak selalu sih, tapi kebanyakan ada. Nah, coba kita masuk ke dalam. Nah, tuh. Nah, sudah mulai tampak kan untuk Gua Marianya. Terlihat sudah. Nah, di depan itu. Gua Marianya kalau di Kanada ini hampir seperti struktur batunya ya. Untuk yang buat gua itu kayak di Sendang sana ya. Batunya kayak seperti batu karang ya. Nah, Gua Maria, kapel, makam Yesus. Oh, di sana ada makam Yesus juga. Ada tulisan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Oh. Nah, ini sepertinya di sana ada makam Yesus. Ya, terlihat ya teman-teman ya, ada makam Yesus. Nanti coba kita lihat ke sana, tapi sebelum ke sana kita akan ke Gua Maria dulu. Nah, kita langsung masuk ke Gua Maria. Nah, biasanya teman-teman, kalau misalnya kita ke Taman Doa ataupun Gua Maria, itu biasanya di sini ada yang namanya air suci. Air suci. Semuanya pasti ada yang namanya air suci. Ini pengambilan air suci. Nah, dari air suci ini kita meyakini bahwa di sumber mata air yang sudah disucikan itu mengandung sebuah biasanya air yang sudah diberkati Romo atau diberkati oleh seorang yang memang dianggap menjadi pelantara untuk menyucikan air. Biasanya mereka mengambil air, biasanya ada mata airnya di atas itu. Terus biasanya mereka juga mengambil dari air suci ini untuk dibawa pulang. Nah, ketika mau masuk ke Gua Maria itu kita disambut juga dengan patung-patung. Nah, patung-patung ini kalau saya hitung di sini ada mungkin 12. Nah, 12 ini mungkin menandakan bahwa ini kita disambut oleh para rasul. Nah, para rasul itu adalah murid Yesus. Nah, ini yang pertama adalah Santo Petrus, Santo Andreas, Santo Yakobus, Santo Yohanes, Santo Filipus. Sini ada Santo Bartolomeus, Santo Matius, Santo Thomas, Santo Yakobus Alfesius, Santo Simon, terus Santo Yudas
dari Thaddeus. Nah, di sini satu, dua. Nah, di sini seharusnya ada 12. Kan murid Yesus kan ada 12. Tetapi di sini yang tampak kalau saya hitung itu hanya 11. Mungkin yang satu Yudas Iskariot kali. Yudas yang mengkhianati Yesus. Nah, ini adalah pendopo utama atau kapel. Ini biasanya bisa ketika untuk misa, untuk ibadah dan lain-lain. Ini di sini. Nah, ini kebetulan mungkin ada rombongan besar, sehingga biasanya rombongan besar itu mengadakan misa di kapel. Oke, kita buka masuk ke dalam. Nah, teman-teman, ini kita sudah sampai ke Gua Marianya. Nah, ini adalah Gua Maria Bukit Kanada. Kita sudah sampai ke tempat. Nah, Gua Marianya kalau dari struktur batunya itu hampir mirip ya teman-teman. Bagi yang sudah pernah ke Sendang Sono, ini mirip sekali untuk batunya, tapi untuk guanya pun ya berbeda ya. Nah, ini Gua Marianya. Terus kita lihat ini dari dalam gua ini bisa, ternyata teman-teman itu bisa masuk. Ini kita bisa masuk tuh, bisa dimasukin, tapi kita mungkin tidak diperbolehkan untuk masuk untuk khusus, jadi kita nggak masuk ya. Nah, ini adalah tempat penyalaan lilin. Nah, biasanya di depannya ada penyalaan lilin. Terus di sini ada lagi, ini mungkin Santo Gabriel. Ini mungkin melambangkan apa ya? Saya nggak tahu, apa kerajaan surga atau seperti apa, saya nggak tahu. Nah, di situ ada sungai juga. Nah, saya nggak tahu di sini itu ada tangga. Nah, tangga ini tujuannya kemana saya nggak tahu. Atau di jalan salib yang besar mungkin ya. Nah, teman-teman, biasanya kalau di Gua Maria itu juga ada yang jalan salib pendek namanya. Terus ada juga yang jalan salib panjang. Ya, jalan salib panjang itu bisa berkilo-kilo. Oh iya, sepertinya jalan salib yang panjang itu melewati situ tuh. Tuh, kelihatan kan? Nah, kayaknya iya, ada jalan salib yang panjang. Itu mungkin terakhir sampai ke atas. Nah, habis dari gua, mari kita ke tempat lain. Dan mohon maaf, ini mungkin agak ini ya, video ini agak bergerak-gerak ya, maklum karena ini menggunakan HP. Nah, oke, coba kita nanti ke sana. Itu adalah makam Yesus. Yuk. Nah, coba kita ke makam Yesus sekarang. Yuk kita masuk. Kita masuk ke sini. Nah, dulu belum ada. Waktu saya ke sini itu masih belum ada. Coba kita masuk kalau bisa masuk ya. Kalau kita lihat sih seharusnya bisa masuk. Rute Kebangkitan. Rute Kebangkitan. Oh, ternyata di situ ada pintu. Kayaknya nggak bisa masuk. Sayang sekali teman-teman, kita nggak bisa masuk. Kita hanya sampai di sini saja. Kita di samping. Ini teman-teman, kita coba masuk ke dalam. Tapi kalau di sini itu sangat bening. Oh, ternyata tempatnya. Tempatnya sangat bagus sekali teman-teman. Di dalam, bagi teman-teman, ini di Gua Maria Bukit Kanada ternyata menyimpan bagus sekali. Keren banget ya.
ini ternyata kapel utamanya. Saya kira tadi di sana, di luar tadi yang buat misa, ternyata di sini. Coba kita lihat juga di sini. Tapi kalau di sini kita pun harap tenang. Nah, kebetulan saya bawa anak, jadi anak saya nggak bisa diam. Nah, coba kita lihat ke atas. Lihat ke sana, itu adalah patung makam Yesus. Ya, sampai di sini dulu teman-teman. Saya akan berdoa dulu. Nanti akan kita lanjut lagi. Nah, ini adalah pembaringan Yesus, atau ketika Yesus sudah dinyatakan meninggal, sehingga ini adalah tempat pembaringan atau kubur Yesus. Nah, kita lihat di depan, ini adalah patung dari Yesus ketika sudah dikuburkan. Kalau zaman dulu itu, ketika orang meninggal itu kuburnya itu semacam seperti ini di dalam gua. Nah, ini menandakan bahwa ini mungkin gua seperti itu, tapi sangat bagus sekali guanya. Bagi teman-teman ketika mau ziarah atau mau ke tempat religius seperti Gua Maria, bagi teman-teman yang di Jabodetabek, saya sendiri itu menyarankan di sini. Ini sangat bagus sekali. Anda nggak akan menyesal sampai sini. Baik, cukup sampai di sini, teman-teman. Kita coba keluar dari tempat makam Yesus. Nah, Gua Maria atau penambahan jalan salib mini atau Proto Kebangkitan Gua Maria Bukit Tangada ini ditandatangani atau disahkan oleh Monsinyur Pascalis Bruno Subur. Nah, ini masuk ke Keuskupan Bogor, Agung Bogor atau Keuskupan Bogor. Nah, ini ditandatangani Rangkas Bitung 12 Agustus 2018. Berarti baru saja ya, 2018 kemarin. Nah, ini adalah jalan salibnya. Jalan salib mini. Nah, kita kesana, coba kita keluarnya lewat sini. Seharusnya kita tadi jalannya lewat sini ya, tapi kebalik. Apa? Iya, Mama. Seharusnya tadi pertama kali kita ke sini dulu. Nah, tetapi kita lewat dari belakang tadi. Kalau ini sebenarnya seharusnya pintu depannya sini seharusnya. Baik teman-teman, untuk perjalanan ziarah kita kali ini mungkin sudah sampai di sini. Ini adalah Gua Maria Bukit Tangada, sehingga nanti kedepannya saya akan selalu mengupload atau memberikan info tentang ziarah Gua Maria Bukit Tangada. Terima kasih.